Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Roji, mahasiswa biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organogenesis turunan dari Ectoderm. Apa sih itu organogenesis dan apakah itu organogenesis turunan Ectoderm? Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ-organ utama dalam embrio selama perkembangan awal. Proses ini dimulai dari pembentukan lapisan germinal yang mana ini terbentuk selama embriogenesis, di mana berbagai jenis sel yang berbeda-beda dan berkumpul untuk membentuk organ-organ dan sistem-sistem tubuh yang kompleks. Organogenesis turunan Ectoderm atau organogenesis ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terkoordinasi dengan baik di mana sel-sel embrionik mengalami proliferasi, migrasi, diferensiasi, dan pengaturan untuk membentuk struktur-struktur dan fungsi organ-organ yang matang. Organogenesis turunan Ectoderm adalah organogenesis yang membentuk organ yang meliputi dalam sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan berbagai dari turunan epidermis seperti kulit, glandula mamae, serta kuku. Perlu kita ketahui bahwasannya lapisan Ectoderm akan berubah menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama epidermis. Jaringan ini akan membentuk epidermis, kulit, kuku, dan jaringan lainnya. Selanjutnya, jaringan Ectoderm akan membentuk neural crest. Neural crest ini nantinya akan membentuk beberapa bagian utama seperti akan membentuk adrenal medula, melanosit, dan dentin of teeth. Dan selanjutnya, jaringan Ectoderm akan membentuk namanya neural tube. Neural tube ini nantinya juga akan membentuk bagian-bagian lain seperti otak, neural pituitary, spinal cord, dan motor neurons. Maka, tiap bagian yang dihasilkan dari jaringan atau lapisan Ectoderm akan membentuk organ-organ lain atau akan membentuk jaringan-jaringan lain yang nantinya akan berfungsi dengan sempurna pada saat perkembangan jaringan atau perkembangan organ. Selanjutnya, nanti tabung saraf atau neural tube dan neural crest dari sisa Ectoderm di atasnya. Tabung saraf akan menjadi sistem saraf pusat dan puncak saraf juga akan membentuk sistem saraf tepi. Sistem saraf enterik, melanosit, dan tulang rawan pada sekitar wajah. Dan selanjutnya, Ectoderm yang gagal berinvolusi akan membentuk epidermis kulit, rambut, dan kelenjar eksokim. Maka, perlu kita ketahui juga, epidermis ini nantinya akan membentuk jaringan-jaringan. Maka, kalau seandainya dia akan berinvolusi, akan membentuk sistem saraf pusat, dan gagal berinvolusi akan membentuk jaringan kulit. Pembentukan otak. Selama pembentukan otak, terdapat 3 vesikel otak primer yang berdiferensiasi menjadi 5 vesikel otak sekunder. Adapun bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu yang pertama terbentuk prosencephalon yang mana akan menjadi cikal bakal otak depan. Otak ini kemudian berkembang menjadi belahan otak yang berisi struktur yang memiliki seperti epitalamus, talamus, dan hipotalamus. Selanjutnya, pada bagian otak ini akan bertanggung jawab penuh atas kesadaran, transport informasi, dan sensori motor, serta juga integrasi sensorik. Selanjutnya ada bagian mesencephalon yang menjadi cikal bakal dari otak tengah. Bagian otak ini akan mengalami sedikit reorganisasi struktur dibandingkan dengan sumsum tulang belakang. Dan vesikel otak yang lainnya. Selanjutnya ada rhombencephalon. Rhombencephalon ini nanti cikal bakal menjadi otak bagian tengah. Maksudnya otak bagian belakang. Rhombencephalon ini akan terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama metencephalon, yaitu pertumbuhan punggung otak yang mengecil yang nantinya akan disebut juga dengan menginteraksikan informasi sensorik untuk menyempurnakan keluaran. Sedangkan selanjutnya ada myelencephalon ekor, yang mana myelencephalon ini mirip dengan struktur sumsum tulang belakang dengan saluran sentral medula yang tertutup. Selanjutnya ada myelencephalon rostral yang bagian terbuka. Kalau yang pertama bagian tertutup, yang ini bagian terbuka. Yang mana yang berisi cairan cerebrospinal yang diproduksi melalui plexus choroid dan akan mengisi ruangan tersebut. Terakhir, hipofisis memunculkan kelenjar pituitari yang memiliki 2 asal, yaitu hipofisis posterior
yang merupakan pertumbuhan hipotalamus dan mempunyai hubungan langsung terhadap bagian rhombencephalon tersebut. Di sisi lain, hipofisis anterior merupakan pertumbuhan ektodermal dari mulut. Dan setiap jaringan tersebut memiliki kapiler yang padat dan akan berkomunikasi dengan otak melalui sistem vaskular atau sistem peredaran darah serta sistem saraf lainnya. Neuron di dalam otak tersusun dalam berbagai lapisan atau juga disebut dalam berbagai lapisan korteks dan kelompok inti yang mana masing-masing memiliki fungsi dan koneksi yang khas. Tabung saraf asli terdiri dari neuroepitel germinal yang merupakan lapisan sel induk saraf, yang mana sel-sel ini membelah dengan sangat cepat, sehingga sel-sel epitel germinal ini membentang dari permukaan luminal tabung saraf hingga ke permukaan luar. Meskipun berada pada tinggi yang berbeda, tetapi ini akan memberikan efek kesan lapisan yang multilapisan atau yang lapisan bertumpuk. Inti sel ini akan bergerak di dalam sel sel mereka sendiri selama siklus sel. Selama fase sintesis DNA, tepatnya juga disebut fase S. Nukleus berada di tepi luar tabung saraf dan bermigrasi menuju lumen seiring dengan siklus sel tersebut. Selama perkembangan otak, maka setiap sel akan melakukan aktivitasnya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Setiap sel akan melakukan aktivitasnya sehingga otak berkembang secara sempurna dan terbagi beberapa bagian. Baik, saya akan melanjut tentang pembentukan sumsum tulang belakang. Perlu saya ingatkan lagi, sumsum tulang belakang merupakan salah satu dari sistem saraf pusat yang mana letaknya berada di bawah otak atau sistem saraf pusat yang pertama. Sumsum tulang belakang terbentuk dari beberapa lempeng saraf, yaitu terdiri dari 3 lapisan. Sumsum tulang belakang dahulunya terbentuk atau lapisan dari ektoderm hingga membentuk 3 lapisan ini. Yang pertama, lapis disebut juga dengan lapisan ventricle yang melapisi saluran sentral. Kita bisa melihat pada gambar di samping. Di samping merupakan lapisan ventricle yang mana nanti lapisan ini akan berfungsi sebagai melapisi saluran sentral. Selanjutnya, yang kedua ada lapisan mantel, yang mana lapisan ini berisi badan saraf yang pada akhirnya akan membentuk materi abu-abu. Kita bisa lihat pada gambar samping yang mana materi abu-abu bagian dari sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem saraf pusat ini terdiri dari lapisan marginal yang mana lapisan ini akan berisi akson. Lihat pada gambar samping ada lapisan marginal yang berisi akson, yang mana lapisan ini nanti pada akhirnya akan membentuk materi putih. Jadi ada materi abu-abu dan ada materi putih. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf tepi juga terbentuk dari sel neuroepitel, yang mana sel-sel ini berjalan dari pia mater ke lapisan ventricle sumsum tulang belakang. Bagian sistem saraf tepi ini nanti ada kaitannya ke sumsum tulang belakang, yang mana nanti sistem saraf tepi pada akhirnya terbentuk dari neuron crest. Selanjutnya, jaringan ini atau bagian ini tempat mereka akan berdiferensiasi dan berkomunikasi hingga membentuk yang namanya glioblast. Seperti misalnya sel pendukung, sel cawan, neuron, dan sel ependimal. Oleh karena itu, informasi yang sering diuji di bagian ini atau pada selubung ini juga disebut selubung myelin, yaitu selubung yang terdiri dari beberapa bagian yang terdiri dari beberapa sel-sel pendukung, sehingga membungkus akson akan berfungsi untuk membungkus akson dan mengisolasi neuron untuk meningkatkan bagian tersebut sehingga kecepatan konduksi saraf akan mendukung fungsionalnya. Itulah beberapa fungsi atau tujuan dari terbentuknya bagian sumsum tulang belakang. Pada sumsum tulang belakang, di sumsum tulang belakang dan medula ada beberapa pola, yaitu zona dasar lapisan epidimal, mantel, dan marginal yang mana dipertahankan selama perkembangan. Yaitu pada materi abu-abu ada juga disebut dengan mantel secara bertahap menjadi struktur
berbentuk kupu-kupu yang dikelilingi oleh mantel putih. Yang mana dan keduanya ini terbungkus di dalam jaringan ikat. Saat tabung saraf matang, akan memanjang sulcus limitans yang membaginya menjadi beberapa bagian punggung dan beberapa bagian perut. Bagaimana dorsal menerima masukan dari neuron sensorik nantinya pada saat dia berfungsi, sedangkan bagian ventral terlibat di dalam mempengaruhi berbagai fungsi motorik. Seperti pada gambar di samping, kita bisa melihat bagaimana kinerja dari bagian-bagian ini. Selanjutnya, interaksi neural atau juga disebut neural glial ini merupakan serangkaian peristiwa yang kompleks dan yang melibatkan pengenalan timbal balik antara glial dan neuroblas. Neuron mempertahankan adhesinya ke sel glial melalui sejumlah protein. Salah satunya protein adhesi yang disebut dengan astrotaktin. Yang mana jika astrotaktin pada suatu neuron ditutupi oleh antibodi terhadap protein tersebut, neuron tersebut akan gagal mematuhi proses glial. Maka akan terjadi kecacatan pada saat pembentukan bagian-bagian ini. Selanjutnya, dalam proses pembentukan saraf ada beberapa tahapan yang melibatkan mielinisasi atau juga disebut pembentukan mielin. Berikutnya adalah penjelasan secara bertahap dari pembentukan atau mielinisasi tadi. Yang pertama, ada pertumbuhan akson dan kerucut. Pertumbuhan akson dan kerucut ini dipimpin oleh atau ditugaskan oleh ujung akson yang disebut dengan kerucut, yang mana pertumbuhan kerucut ini tidak bergerak lurus tetapi akan merasakan atau merangsang sepanjang substrat yang memanjangkan dan mengkontraksi pilopodia runcing yang juga disebut dengan mikrospikes. Yang mana mikrospikes ini akan mengandung mikrofilamen yang berorientasi sejajar dengan sumbu panjangnya akson. Kita bisa lihat pada gambar di samping bagaimana terbentuknya atau berlangsungnya siklus tersebut. Selanjutnya ada peran mikrofilamen dan mikrotubulus. Di dalam akson, struktur dukungan disediakan oleh mikrotubulus, sementara mikrofilamen, terutama aktin, akan mendukung pergerakan dan ekspandasi kerucut selama pertumbuhannya. Dan mekanisme ini penting untuk memanjangkan akson dan perubahan bentuk apikal kerucut. Yang ketiga, ada fungsi struktural, yang mana fungsi struktural dan sensorik mikrospikes. Mikrospikes tidak hanya berperan di dalam struktur dan migrasi aksonal, tetapi juga memiliki fungsi sensorik. Mereka mengipasi di depan kerucut pertumbuhan dan mengambil beberapa sampel lingkungan mikro dan mengirimkan sinyal kembali ke badan sel neuron. Itulah merupakan fungsi dari terbentuknya saraf. Selanjutnya adalah mengapa sih pentingnya mikrospikes dalam mielinisasi? Yaitu mikrospikes bukan hanya penting untuk pertumbuhan akson, tetapi juga relevan dalam pembentukan mielin dan mielinisasi. Mereka membantu dalam proses migrasi dan pengaturan aksonal yang tepat dan merupakan syarat untuk pengembangan dan fungsi sistem saraf yang matang. Maka dengan demikian proses mielinisasi atau pembentukan mielin melibatkan interaksi kompleks antara kerucut, pertumbuhan, dan mikrofilamen dan mikrotubulus serta mikrospikes untuk memastikan bahwa akson berkembang dengan benar dan dikelilingi oleh lapisan mielin yang sesuai. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bagian kedua dari turunan ektoderm, yaitu neural crest, yang mana bagian ini terbentuk nantinya dan berfungsi sebagai pelengkap dari sistem saraf pusat, atau juga nanti fungsinya akan menghasilkan sistem saraf tepi. Yaitu pada saat tabung saraf akan menutup dan memisahkan diri dari ektoderm. Disinilah awal mulanya terbentuknya neural crest atau nantinya akan berfungsi sebagai sistem saraf tepi. Yang mana bagian ini akan memisahkan diri dari ektoderm
atau disebut juga ektodon tepi atau ektodon kulit, yang secara umum populasi sel ini juga disebut dengan neural crest. Yang mana neural crest nanti akan meninggalkan bagian dorsal atau pada bagian dorsal ini pada bagian dorsal tabung saraf dan akan mulai menyebar ke berbagai tempat atau ke seluruh tubuh wilayah untuk membentuk sistem saraf tepi. Bagian ini nanti akan berfungsi sebagai pelengkap dari sistem saraf pusat yang telah saya jelaskan tadi, yang mana masuk ke beberapa jaringan dan beberapa organ untuk penyempurnaan sistem saraf pada embrio. Yang mana migrasi sel neural crest ini setelah meninggalkan tempatnya yaitu neuroepithelium, yang mana sel neural crest ini atau puncak saraf ini pertama kalinya akan membentuk bagian setelah bertemu dengan lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Maka nantinya sel ini setelah berpindah dari tempat asalnya akan membentuk berbagai wilayah atau berbagai organ atau berbagai jaringan dari sistem saraf tersebut. Yang mana apabila lingkungannya relatif bebas sel yang kaya akan molekul matriks ekstraseluler. Maksudnya molekulnya tersebut matriks dan kaya dengan ekstraseluler. Dalam lingkungan ini atau dalam bagian ini, apabila sel tersebut berada di bagian ini, sel-sel ini akan mengalami migrasi ekstensi yang panjang sehingga beberapa jalur atau beberapa bagian perjalanannya itu tidak terdefinisi dengan baik atau tidak terjelas perkembangannya dengan baik. Maka migrasi ini ditentukan oleh sifat dari intrinsik sel neural crest tersebut. Kita bisa lihat pada gambar di samping, di kiri, jalur pada embrio awal, yaitu sel-sel yang berimigrasi pertama, atau kita juga sebut jalur 1. Kita bisa lihat, jalur ini mengikuti jalur ventral, yang mana jalur ventral ini nanti juga dikenal sebagai jalur ventral simpatoadrenal atau juga sering familiar dengan sebut simpatoadrenal. Kita bisa juga lihat pada panah merah. Panah merah ini merupakan jejeran atau jalur ventral tersebut atau simpatoadrenal. Selanjutnya pada gelombang kedua yaitu sel berimigrasi pada jalur 2. Jalur ini kita sebut juga jalur 2, yang mana jalur ini akan berimigrasi mengikuti jalur ventrolateral, yang mana kita dapat lihat yang ditunjukkan oleh panah warna ungu. Pada panah berwarna ungu itu merupakan jalur ventrolateral, yang mana pada jalur tersebut sel terakhir yang akan meninggalkan tabung saraf. Jalur tersebut merupakan jalur yang dipenuhi atau jalur yang ditempuh oleh sel-sel yang terakhir akan meninggalkan tabung saraf, yaitu kita lihat pada jalur ketiga, yang mana bagian ini mengikuti jalur dorsal lateral. Kita bisa lihat pada panah berwarna hijau. Jalur ini yang mana fungsinya untuk berdiferensiasi menjadi sel pigmen. Neural crest yang melewati atau yang berimigrasi melalui jalur ini akan menjadi sel pigmen nantinya. Adapun sel-sel atau jaringan-jaringan pasca setelah diferensiasi neural crest, yaitu terbentuknya beberapa jaringan seperti sel-sel secawan, yang mana sel-sel ini membentuk mielin di sekitar saraf nantinya pada sistem saraf tepi dan juga sistem saraf perifer, yang mana bagian ini nantinya akan membantu dalam transmisi maksudnya akan membantu dalam transmisi sinyal saraf. Sel ini, jaringan ini atau sistem ini akan berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf kepada saraf pusat. Selanjutnya ada sel-sel ganglia atau juga disebut ganglia dorsal, yang mana ini termasuk neural sensorik, nantinya akan membentuk neural sensorik dari ganglia dorsal. Maka neural crest akan membentuk ganglia dorsal, yang mana ganglia dorsal ini juga disebut dengan neurosensorik. Ini berfungsi atau terlibat dalam pengirim informasi sensorik dari tubuh. Fungsinya yaitu
dia dapat mengirim informasi sensorik dari tubuh hingga ke otak, menghubungkan dari tubuh hingga ke otak. Selanjutnya, akan membentuk sel-sel pigmentasi. Yang telah kita jelaskan tadi, beberapa jalur yang ujung-ujungnya ada jalur terakhir yang mana jalur neurokres ini akan membentuk sel-sel pigment atau juga disebut dengan melanosit. Neurokres yang berdiferensiasi membentuk sel-sel pigment atau melanosit, yaitu melanosit yang merupakan sel-sel pigmentasi kulit. Maksudnya sel-sel pigment ini akan mewarnai atau memberi corak warna pada kulit, rambut, dan mata, yang mana jaringan ini berasal dari neurokres tersebut. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan mata atau pembentukan lensa mata pada perkembangan lanjutan, yaitu pada gastrulasi. Sebelumnya terjadi gastrulasi, yang mana endoderm dan mesoderm yang berinvolusi akan berinteraksi dengan calon ektoderm bagian atas atau puncak dari ektoderm, yang mana bagian ini akan berdekatan untuk memberikan bias pembentukan lensa pada ektoderm kepala. Pada pembentukan lensa ini ada kolaborasi antara beberapa jaringan hasil dari gastrulasi. Namun, tidak semuanya bagian kepala ektoderm pada akhirnya akan membentuk lensa, dan lensa harus memiliki hubungan yang spesial yang tepat dengan retina. Aktivasi kemampuan laten dalam pembentukan lensa pada bagian ektoderm, bagian atas tersebut, yang mana posisi lensa dalam hal ini akan membentuk retina, yang mana hal itu dilakukan oleh vesikel optika. Vesikel optika yang berperan dalam pembentukan lensa tersebut, yang mana ia nantinya akan memanjang pada sekitar diencephalon, dan ketika bertemu dengan ektoderm tersebut, ia akan menginduksi pembentukan plascod lensa, yang mana kemudiannya nanti sel-sel itu akan berimpaginasi membentuk lensa sejati atau lensa untuk penglihatan. Vesikula optik akan menjadi mangkok, melengkung, dan memiliki dinding dua, yang mana lapisan ini nanti akan berdiferensiasi ke segala arah dengan arah-arah yang berbeda. Lapisan luar akan menghasilkan pigmen melanin yang menjadi jaringan tersebut berwarna, dan jaringan lain akan membentuk kista saraf atau saraf penghubung, yang mana pada akhirnya akan menjadi retina yang berpigmen atau retina yang berwarna. Adapun sel-sel lapisan dalam perkembangannya akan melakukan perkembangan dengan cepat yang menghasilkan berbagai sel seperti glial, sel ganglion atau ganglia, interneuron, neuron fotoreseptor, yang mana fotoreseptor ini nanti akan peka sekali dengan cahaya. Secara kolektif, sel-sel ini membentuk retina saraf. Sel ganglion retina nantinya akan membentuk neuron akson yang mengirimkan impuls listrik ke otak sebagai penghubung. Dan selanjutnya, akson nantinya akan bertemu di dasar mata dan berjalan atau menjulur menuruni tangkai optik, atau tangkai yang ini akan disebut sebagai saraf optik sebagai penghubungnya tadi. Namun, bagaimana sih daerah tertentu itu pada bagian ektoderm saraf diberitahu, atau kayak mana sih dia bisa menjadi salah satu dari vesikel optik? Jadi gini, pada perkembangan itu ada namanya protein, yang mana protein ini akan mengekspresikan suatu gen, yang mana gen nanti yang akan sehingga gen akan mengekspresikan jaringan tersebut untuk membentuk sesuatu organ. Setelah itu, diferensiasi retina saraf seperti pada korteks cerebral dan otak kecil. Retina saraf akan berkembang menjadi susunan berlapis tipe saraf yang berbeda-beda. Kita bisa melihat pada gambar di samping bagaimana terbentuknya mata dan bagaimana terbentuknya lensa. Lapisan ini termasuk ada fotoreseptor atau sel batang atau sel kerucut yang bersusun nantinya, yang peka terhadap cahaya dan peka juga terhadap warna. Dan ada juga badan sel-sel ganglion atau ganglia dan interneuron biopolar yang mengirim rangsangan listrik dari batang dan sel kerucut hingga ke ganglion. Selain itu, terdapat juga banyak sel glial Muller yang menjaga integritas retina serta neuron amakrin, yang mana neuron ini memiliki akson yang besar-besar, dan neuron horizontal yang mengirimkan impuls listrik nantinya saat mata digunakan, yaitu mengirimkan impuls listrik pada bidang retina.
Jadi sel-sel tersebut terbentuk pada saat terbentuknya mata atau terbentuknya retina. Diferensiasi lensa dan kornea selama perkembangan selanjutannya menjadi lebih cepat atau lebih ini pada pembentukan lensa, dan lensa akan membulat dan berkontraksi dengan ektodерm baru di atasnya atau ektodерm bagian atas. Vesicula lensa kemudian menginduksi ektodерm untuk membentuk kornea transparan. Selanjutnya tentang pembentukan epidermis, yaitu proses terbentuknya epidermis secara bertahap. Ini dimulai dari ektodерm berlapis, yang mana ektodерm berlapis tunggal yang mengalami diferensiasi menjadi epidermis yang berlapis-lapis atau epidermis yang bertingkat. Yang mana proses ini dipengaruhi oleh faktor transkrip P63, yang mana hal ini diaktifkan oleh sinyal dari mesenkim dermal. Maka di sini ada kolaborasi antar beberapa jaringan dari mesenkim. Ini aktivasi P63 penting untuk mempertahankan keberadaan sel-sel induk epidermal yang mana nantinya akan berdiferensiasi menjadi lapisan basal. Selanjutnya, untuk memulai diferensiasi terminal, sel-sel epidermis memerlukan interaksi atau inaktivasi dari P63 tadi melalui aksi mikroRNA atau MIR 203, yang mana hal ini memungkinkan sel-sel di dalam epidermis nantinya dapat memasuki program diferensiasi yang melibatkan keluarnya sel-sel dari siklus sel dan membentuk lapisan-lapisan epidermis yang berbeda. Maka proses selanjutnya atau proses berikutnya adalah pergerakan sel epidermis menjauh dari basal menuju ke daerah atas atau pada bagian atasnya. Adapun melalui lapisan stratum spinosum, yang mana lapisan ini nantinya kemudian lapisan stratum ini juga akan melewati stratum granulosum, yang mana sel induk pada lapisan basal akan terus membelah untuk menyumbangkan sel ke lapisan di atasnya. Sehingga pergerakan ini dihubungkan atau didahului oleh hilangnya daya rekat pada komponen lamina basal seperti fibronectin laminin atau fibronectin lamina dan kolagen tipis, yang mana mereka akan mengarah pada lapisan integrin yang melekat pada sel basal ke bagian lamina basal. Di struktur spinosum, di stratum spinosum, sel-sel epidermis menghasilkan filamen keratin, yang mana filamen ini nantinya akan mengikat sel-sel satu sama lain melalui aktivitas aktivasi dengan yang namanya desmosom. Hal ini menciptakan struktur yang kokoh dan memberikan kekuatan mekanik pada epidermis pada saat epidermis terbentuk. Proses ini memberikan organisasi seluler yang teratur dan rangkaian diferensiasi yang jelas di dalam epidermis yang penting untuk menjaga fungsi pelindung dan penghalang dari kulit terhadap lingkungan eksternal. Maka pada saat epidermis terbentuk, epidermis akan tersusun nantinya secara bertingkat. Terbentuknya pelengkap epidermal sebagaimana diakibatkan oleh dari pengaruh induktif oleh dermis dan epidermis, sehingga menghasilkan berbagai macam pelengkap seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan sebasea, dan juga glandula mamae, dan serta komponen-komponen seperti email pada gigi. Rambut adalah turunan epidermis khusus yang muncul akibat rangsangan induktif dari dermis. Adapun jenis bulunya juga bermacam-macam, mulai dari bulu-bulu yang kasar dan bulu-bulu yang halus seperti pada daerah mata dan pada bagian yang lainnya. Maka perbentukan rambut atau bulu ini merupakan turunan atau pelengkap dari epidermis. Pembentukan rambut pertama kali dikenal pada sekitar minggu kedua atau minggu ke-12 pada masa kehamilan, sehingga plaskot epidermal dengan jarak teratur yang berhubung dengan kondensasi kecil sel-sel dermal yang disebut dengan papila dermal. Kita bisa lihat pada gambar di samping tentang terbentuknya rambut pada manusia. Di bawah pengaruh papila dermal ini yang terus menerus, plaskot akan membentuk pertumbuhan epidermis atau jaringan rambut yang selama beberapa minggu berikutnya membentuk pasak rambut awal. Pada minggu-minggu berikutnya juga, pasak epidermis akan melampaui papila dermal
dan proses ini akan menghasilkan pembentukan folikel rambut awal atau permulaan dari folikel rambut. Pada tahap ini, folikel rambut masih belum menonjol melampaui permukaan luar dari epidermis. Namun, pada bagian folikel yang menembus jauh ke bagian dalam epidermis ataupun bagian dalam dermis, terdapat tonjolan yang menandakan bahwa akan terbentuknya kelenjar sebakous yang nantinya sebagai pengeluaran pelumas kulit berminyak atau akan menghasilkan minyak. Dan juga merupakan tempat melekatnya otot arektor pili pada bagian atau arektor pili yang kecil. Arektor pili adalah otot polos yang diturunkan secara mesodermal yang mengangkut rambut ke posisi hampir pada vertikal di lingkungan dingin atau kulit pada lingkungan dingin. Pada banyak hewan, yang ini akan meningkatkan sifat isolasi rambut. Folikel rambut yang berkembang menginduksi mesodermal yang berdekatan untuk membentuk otot polos. Yang mana otot ini nanti pada saat perkembangan rambut akan menjadi matang. Tonjolan kecil di bawah kelenjar sebakous menandakan agregasi sel induk epidermis. Maka pembentukan rambut melibatkan serangkaian interaksi induktif yang dimediasi oleh sinyal-sinyal tertentu. Pembentukan kuku dimulai dari proses di bagian proksimal bidang kuku, di mana terjadi proliferasi sel-sel yang membentuk matriks proksimal. Matriks proksimal ini penting karena menghasilkan sel-sel yang akan membentuk lempeng kuku, yang mana nantinya lempeng ini akan terus tumbuh ke arah distal hingga menutupi dasar-dasar kuku atau di ujung-ujung tempat di mana kuku tersebut terbentuk. Lempeng kuku terdiri dari sel-sel epidermis yang sangat berkeratin, yaitu kaku yang memberikan kekuatan dan perlindungan pada kuku. Pada awalnya, lempengan kuku ditutupi oleh lapisan epidermis tipis yang disebut dengan eponychium. Eponychium atau eponychium ini terbentuk dahulu, namun seiring pertumbuhan kuku, jaringan tersebut mengalami degenerasi kecuali pada pinggir kuku atau pada ujung sangat tipis dan sepanjang ujung dari proksimal kuku ini. Pada bagian paling distal kuku, ada epidermis yang menebal yang disebut dengan hyponychium. Hyponychium berperan sebagai batas antara kulit dorsal, yaitu pada ujung atau pada bagian atas, dan ventral pada bagian bawahnya, yaitu di sekitaran kuku. Proses pembentukan kuku berlangsung secara bertahap, yaitu kita bisa tahu proliferasi sel-sel matriks proksimal yang menyebabkan lempeng kuku terus tumbuh. Kita bisa lihat pada gambar di atas ini samping, sementara mana sel-sel epidermis yang berkeratinisasi memberikan struktur dan kekuatan pada kuku. Kuku jari tangan biasanya mencapai ujung jari sekitar usia kehamilan pada manusia itu kurang lebih 32 minggu, sedangkan kuku kaki itu agak lebih lama. Maka pembentukan kuku merupakan contoh yang kita ketahui dari proses pembelahan sel yang teratur dan melibatkan diferensiasi sel-sel yang terkoordinasi dengan baik hingga membentuk struktur yang keras. Jadi gini, sel pada kuku, sel pembentuk kuku nantinya akan menjadi keras. Ini merupakan proses yang panjang yang melibatkan terbentuknya kuku. Berikutnya kita membahas pembentukan glandula mammae. Pembentukan glandula mammae ini dimulai pada embrio dengan serangkaian interaksi kompleks antara berbagai jaringan dan faktor hormonal. Seperti ada beberapa tahap yang akan terjadi pada pembentukan glandula mammae. Kita dapat melihat pada gambar di samping. Yang pertama ada awalan pembentukan epitel ductal mammae. Epitel ductal mammae ini terbentuk dimulai dari dengan adanya pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel epitel di sepanjang garis mamelerasi atau juga disebut dengan garis susu. Selanjutnya sel-sel epitel yang pada daerah tersebut akan berinteraksi dengan dua jenis mesodrom, yaitu fibrotik dan lemak. Maka ada kolaborasi antara beberapa jaringan di sini. Selanjutnya ada peran hormon juga yang terkait, yaitu hormon paratiroid. Hormon ini seperti hormon turunannya, yaitu hormon paratiroid, hormon related protein, yang mana hormon ini dilepaskan oleh epitel ductal awal sehingga peningkatan sensitivitas sel-sel mesenkim di bagian bawahnya terhadap gen yang mengekspresikan jaringan tersebut.
Sehingga sinyal dari BMP4 adalah faktor pertumbuhan kunci yang mengatur perkembangan sel-sel mesenkim tersebut. Sinyal BMP4 dalam mesenkim di bawah epitel duktal memiliki beberapa efek yang mengakibatkan nanti terbentuknya glandula mamae, yaitu merangsang pertumbuhan yang tunas epitel mamae pada ujungnya, sehingga nanti ujungnya akan maju sedikit atau agak ke atas, merangsang proliferasi dan diferensiasi sel-sel epitel duktural yang terletak lebih dalam. Ini adalah fungsi yang kedua. Selanjutnya, terjadinya perangsangan ekspresi faktor transkrip MSX2. Ini juga muncul karena ada induksi dari hormon yang sebelumnya, dari gen yang sebelumnya, sehingga terjadinya penghambatan pembentukan folikel rambut di daerah sekitar puting susu yang menunjukkan adanya peran atau berfungsinya BMP4 dalam mengarahkan atau perkembangan sel epitel struktural pada bagian tersebut, sehingga perkembangan lanjutan dari diferensiasi sel tersebut, maka sel epitel terus berkembang dan mengalami diferensiasi lebih lanjut saat embrio tumbuh. Maka pada saat glandula mamae sudah terbentuk pada saat waktu janin, maka perkembangannya akan terjadi atau akan berlanjut pada saat janin keluar dari rahim atau telah dilahirkan. Maka pada saat itu dia akan berkembang hingga apabila dia nanti pada jantan atau betina dia berbeda. Kalau pada betina dia akan lebih berfungsi pada saat nanti dia fase pubertas. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila pada saat penyampaian saya terdapat kekurangan dan kelebihan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.